Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan mengikuti pertemuan APP yang keempat dengan tema Dengarkanlah Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk tertuju pada Tuhan. Kita awali dengan doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas kemurahan-Mu sehingga di masa Prapaskah ini kami masih dapat meneruskan perjalanan bersama Santo Petrus untuk lebih mengenal Yesus, Guru dan Tuhan kami. Kami masih merasakan teguran keras Yesus kepada Petrus sebagai teguran untuk kami. Dalam pertemuan keempat bersama Santo Petrus kami diajak Yesus naik ke atas gunung untuk mengalami kemuliaannya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, sehingga kami menemukan makna iman dari peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung itu, demi pengudusan hidup kami dan kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, untuk mendalami sabda Tuhan ini dari Injil Markus bab 9 ayat 2 hingga 10, ada 3 pertanyaan pendalaman bacaan. Mari kita mendalami pertanyaan ini dan kita jawab dalam hati kita, kemudian nanti kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Pertanyaan yang pertama, dalam ayat 6 dikatakan bahwa ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Menurut panjenengan, siapa yang disebut ia dalam ayat itu? Sedangkan pertanyaan kedua, menurut panjenengan, mengapa Yesus berpesan kepada ketiga muridnya supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat? Jadi, mengapa Yesus harus sampai memberikan pesan untuk merahasiakan apa yang telah dinyatakan atau dilihat oleh ketiga murid Yesus di atas gunung tadi? Silakan dijawab. Kita renungkan sebagai bahan perenungan malam ini sebelum tidur. Pendalaman teks yang ketiga, atau pendalaman soal untuk bacaan Injil ini tadi. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Apa yang Anda pahami tentang suara tersebut? Ada suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Apa maksud ini? Pemahaman Anda bagaimana? Mari kita jawab.
Nanti jawabannya ada di dalam renungan berikut ini. Mari kita mendengarkan renungan ini, kita resapkan dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan para saudara, perjalanan kita mengenal Yesus bersama Petrus dan para murid lainnya sudah melalui 3 kali pertemuan. Dalam pertemuan kita ketiga, kita menyaksikan konflik antara Yesus dan Petrus tentang apa yang dialami Yesus serta harapan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus. Dalam konflik itu Yesus memarahi Petrus. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Setelah memarahi Petrus, Yesus memberikan beberapa nasihat yang berharga tentang bagaimana menjadi muridnya yang sejati dan apa yang hendaknya diperjuangkan sebagai muridnya, serta sikap para murid terhadap Yesus di depan banyak orang. 6 hari kemudian, Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak Yesus naik ke sebuah gunung. Di atas gunung itu mereka sendirian saja, tidak ada orang lain lagi. Tidak dijelaskan untuk apa Yesus mengajak mereka naik ke gunung itu. Di atas gunung itu terjadi peristiwa yang mengagumkan, yaitu Yesus berubah rupa di depan mereka bertiga. Pakaian Yesus sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun dunia ini yang dapat mengelantang atau memutihkan pakaian itu. Mengelantang artinya kan memutihkan kain. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat memutihkan kain seperti itu. Dengan demikian pakaian putih berkilat-kilat yang menyelubungi Yesus bukan buatan manusia. Kemudian nampaklah kepada mereka Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus. Mengalami peristiwa yang mengagumkan itu, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus mengatakan hal itu karena tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. Bapak, Ibu, dan para saudara, peristiwa perubahan rupa Yesus itu sangat mengejutkan dan mengagumkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apalagi mereka menyaksikan Musa dan Elia, 2 nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Kehadiran Musa dan Elia sungguh meneguhkan kepercayaan mereka tentang siapa Yesus. Di satu sisi mereka sangat bahagia, tetapi di sisi lain mereka sangat ketakutan. Mengalami peristiwa yang sedemikian mengagumkan, membahagiakan, dan sekaligus menakutkan, Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakan. Namun kemudian Petrus mengatakan semacam usulan untuk mendirikan 3 tenda, masing-masing untuk Yesus, Musa, dan Elia. Entah apa yang dipikirkan Petrus sehingga dia mengusulkan hal itu. Apakah Petrus ingin Yesus, Musa, dan Elia menetap di atas gunung itu? Atau apakah dengan mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia, Petrus bermaksud memberikan tempat berteduh? Atau apakah dengan mendirikan kemah merupakan wujud cinta dan penghormatan terhadap Yesus, Musa, dan Elia? Yesus tidak bereaksi apapun atas perkataan Petrus tersebut. Namun kemudian datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Suara dari awan itu merupakan pernyataan yang tegas bahwa Yesus adalah Putra Allah yang terkasih. Dia bukan hanya nabi atau utusan Allah, tetapi Putra Allah. Maka dengarkanlah dia. Menjadi murid dan mengikuti Yesus berarti mendengarkan dia, bukan mendengarkan dan mengikuti harapan dan keinginan sendiri. Dengan demikian, suara dari dalam awan ini menjadi jawaban atas usulan Petrus mendirikan tenda. Atau dengan sederhana, suara dari dalam awan itu menjawab usulan Petrus untuk mendirikan tenda. Itu keinginan dan pikiranmu sendiri, dengarkanlah dia. Jangan mendengarkan keinginan dan pikiranmu sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara, sewaktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes
supaya jangan menceritakan kepada orang lain atau seorang pun yang telah mereka lihat. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Ketika Petrus memberikan pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus melarang keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Dan alasan larangan keras Yesus ini terjawab, yaitu karena pemahaman Petrus dan para murid lainnya tentang Yesus bertolak belakang dengan apa yang dimaksud Yesus sendiri. Sekarang setelah Petrus, Yakobus dan Yohanes mengalami peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung, Yesus kembali melarang mereka untuk menceritakan kepada seorang pun sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan Yesus tadi, tetapi mereka saling mempersoalkan apa yang dimaksud bangkit dari antara orang mati. Tentu tidak ada satu orang pun dari para murid Yesus yang mengerti yang dimaksud Yesus dengan bangkit dari antara orang mati. Setelah mendengarkan renungan mengenai pertemuan aksi puasa pembangunan yang keempat ini, ada 4 pertanyaan pribadi yang harus kita renungkan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pertanyaan pertama, selama ini sebagai murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus, apa yang Anda lakukan untuk mendengarkan Yesus? Apa yang Anda dengarkan dari Yesus mempengaruhi hidup Anda sehari-hari? Jadi, apa ya yang kita lakukan untuk mendengarkan Tuhan Yesus itu? Apakah itu sabda Tuhan Yesus, kehendak Tuhan Yesus, atau kehendak kita? Lalu apakah sabda Tuhan ini mempengaruhi hidup kita? Pertanyaan yang kedua, dalam mendengarkan Yesus, apa saja hambatan yang Anda hadapi? Bagaimana selama ini Anda mengatasi hambatan-hambatan itu? Kita ketika mendengarkan Yesus tentunya pasti mengalami hambatan-hambatan. Misalnya tadi pada pertemuan APP yang dilakukan melalui Google Meet, ada yang kalau saya berdoa itu rasanya sulit sekali, makanya saya harus hambatan itu saya atasi dengan cara mungkin minta bantuan saudara untuk dibangunkan juga kadang oleh Tuhan. Jadi kita membangun niat itu sendiri. Nah, kalau panjenengan sendiri, itu apa yang Anda lakukan? Yang ketiga, dari sekian banyak sabda Yesus yang Anda dengarkan dalam berbagai kesempatan, apakah ada sabda yang paling berkesan bagi Anda? Jadi kita kan mendengar sabda Tuhan Yesus tidak hanya pada bacaan pada hari ini, semuanya. Lalu apa? Ceritakan dengan menggunakan bahasa panjenengan sendiri. Saya ini tadi ada yang fiat voluntas tuas, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya wes, pokoknya semuanya ini pasti takdir dari Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Itu ada yang cintailah sesamamu, ada yang mengubah hidupnya karena apa? Tuhan, akulah kebenaran dan hidup, dari sabda-sabda itu sendiri. Nah, mari kita gali lagi. Dan yang keempat, jika Anda punya waktu dan bersedia, harapannya kita harus bersedia ya. Cobalah baca ulang secara pelan-pelan teks-teks Injil dari pertemuan 1 hingga ke-4 ini. Dari perjalanan pertemuan 1 sampai ke-4 ini, nilai apa yang Anda petik? Selanjutnya mari kita siapkan hati kita untuk berdoa APP. Kita doakan bersama-sama jenengan di dalam hati, jenengan di situasi Anda saat ini dan saya pada saat ini. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual.
Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara, dan gereja, para gembala umat di lingkungan, setasi dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita doakan bersama-sama penutup untuk APP pada pertemuan ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih telah menyadarkan kami bahwa sikap dasar sebagai murid adalah mendengarkan gurunya. Dalam hidup sehari-hari banyak suara yang memenuhi hidup kami setiap hari. Mulai dari suara keinginan, ambisi, keluhan kami sendiri, sampai suara media sosial yang selalu ada di dekat kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan hati dan budi kami peka mendengarkan sabda Yesus, sehingga kami semakin mengenal kehadirannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal antara lain. Silakan didoakan. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah pertemuan APP yang keempat. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.